Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan gimana, masih semangat nggak nih dengerin cerita dari Kak Restu yang berjudul Ngunduh Jiwo? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan kita next ya, lanjut aja langsung ke ceritanya biar cepet selesai. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan. Cintanya benar-benar sehalus sutra. Tapi sayang, dia harus menjadi korban dari perias pengantin itu. Ternyata awal mula terjadinya ngunduh jiwo adalah saat dimana anak dari Mbah Sur yang bernama Rahayu didatangi oleh seorang 4 orang asing yang bermaksud ingin menjadikan Rahayu sebagai calon menantunya. 2 dari ke-4 orang itu memiliki ikatan darah, sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual, jelas Mbak Sur. Aku tidak memahami akan penjelasan Mbak Sur. Mbak Sur boleh jelasin lebih detail, tepatnya saat dimana Rahayu akan dipersunting oleh salah seorang pria yang bahkan belum dikenalinya sama sekali. Rumah kami didatangi oleh 4 orang asing. 2 dari mereka mengaku sebagai pasangan, sedangkan sisanya adalah seorang ibu dan juga anak. Ibu Sumi mulai memahami penggambaran yang diberikan oleh Mbak Sur terkait dengan latar belakang terjadinya ngunduh jiwo yang sudah memakan lebih dari 8 korban dalam 1 tahun terakhir. Mereka meminta kepada aku untuk mengikhlaskan Rahayu agar bisa dipersunting oleh seorang pria yang bernama Bagus. Mbak Sur saat itu tidak mengenal siapa mereka semua. Yang mereka tahu adalah salah satu dari mereka berempat adalah orang yang memiliki nama di desa Tejokromo. Dia adalah Bunda Melati, orang yang dikenal karena kemajuan usahanya yang begitu sangat pesat. Saking pesatnya dia membuka usaha lain, seperti perias pengantin, yang nantinya akan menjadi usaha terbesar bagi kehidupannya. Pemaksaan yang dilakukan oleh Bunda Melati yang menginginkan gadis perawan bernama Rahayu ini sempat memperoleh kecaman dari Mbak Sur. Namun tetap saja, keberadaan mereka tidak menguntungkan saat itu. Bunda Melati terus memberikan banyak penawaran terhadap Rahayu dan juga termasuk kepada Mbak Sur. Mereka berdua diberi penawaran dengan nilai yang cukup fantastis, di mana saat nantinya Rahayu akan dinikahkan dengan anaknya, Bunda Melati akan menjamin akan kesejahteraan hidupannya dan juga kehidupan keluarga lainnya. Akan tetapi, tiba saat dimana 7 hari sebelum pernikahan itu dimulai, Rahayu selalu diperintahkan oleh Bunda Melati untuk mengunjungi rumah seorang perias pengantin yang bernama Biima. Di sana juga Bunda Melati meminta kepada Rahayu untuk memakan bunga melati yang kesannya harus mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Bunda Melati dalam kesehariannya. Selain harus memakan bunga melati yang akan menjadi kebiasaan terbarunya, Rahayu juga diminta untuk menyisiri rambutnya yang sudah diberi serat bunga melati. Dan permintaan tersebut langsung disampaikan oleh Bunda Melati melalui perias pengantinnya. Anakku selalu memakan melati di setiap pagi dan menyisiri rambutnya secara terus-menerus. Sampai akhirnya teror yang mengerikan pun terjadi saat itu juga, jelas Mbak Sur. Mbak Sur masih belum melupakan kenangan mengerikannya saat dimana dia melihat dengan jelas sosok demit pengantin yang merasuki tubuh anaknya secara perlahan. Rahayu selalu mengamuk-ngamuk di hari-hari menjelang pernikahannya. Dia hanya memakan bunga melati di setiap pagi, siang, dan menjelang tidur. Aku sendiri pernah mendapati demit pengantin itu hadir tepat di belakang tubuh Rahayu saat dia sedang menyisiri rambutnya. Bisa dibilang sosok demit pengantin itu akan merasuki tubuh korbannya secara perlahan-lahan.
dengan media bunga melati yang diberikan oleh Bunda Melati kepada Bima, lalu diserahkan kepada calon tumbal. Sosok tersebut akan merasuki tubuhnya sampai hari pernikahan tiba. Basur terus menceritakan perjalanan Rahayu hingga detik-detik di mana hari pernikahan akan tiba. Dirinya menyaksikan banyak kejanggalan saat hari pernikahan Rahayu dengan seorang pria yang bernama Bagus. Dan saat pernikahan tiba, Basur merasa ada yang tidak beres. Keluarga dari mempelai pria hanya bisa dihitung dengan hitungan jari, sedangkan orang-orang yang berada di pihaknya melebihi dari mempelai pria. Dengan perbedaan jumlah seperti ini, Basur terlihat ada yang tidak beres dengan praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus itu sendiri. Kejanggalan lainnya adalah saat pernikahan tiba, orang yang menikahkan Rahayu dan juga Bagus adalah bagian dari keluarganya sendiri. Orang tersebut adalah pria asing yang selalu bersama dengan Bunda Melati. Bukan hanya itu saja, setelah akad nikah diucapkan, kesurupan massal pun terjadi saat pernikahan Rahayu dan Bagus telah usai. Sebanyak 10 orang dari pihaknya mengalami kesurupan massal dan mengamuk-ngamuk tidak jelas. Kekacauan pun tergambarkan dengan jelas. Basur hanya bertanya-tanya mengapa dirinya tidak terkena gangguan itu. Ia berpikir bahwa Bunda Melati telah menyiapkan ini semua. Mereka menjadikan ke-10 orang ini benar-benar kehilangan akal untuk menutupi semua aib-aib buruknya selama pernikahan antara Rahayu dan Bagus itu berlangsung. Dan lagi-lagi, orang yang mampu menenangkan dan menyelesaikan itu semua adalah Bunda Melati. Bunda Melati memberikan bunga melati dan menyuruh kepada orang yang sedang mengalami kesurupan untuk memakannya. Dengan terpaksa, sebanyak 10 orang yang mengalami kesurupan harus menelan mentah-mentah bunga melati itu. Ibu Sumi masih tidak percaya dengan tragedi semacam itu. Oleh karena itulah dirinya merasa ada yang janggal, karena dia dan juga suaminya adalah seorang lebih. Mana mungkin dirinya tidak mengetahui akan pernikahan yang terjadi di sekitar desa Tejokromo. Kami ingin bertanya, apakah pernikahan mereka sengaja ditutup-tutupi? Hanya Ibu Sumi kepada Basur. Tanya Ibu Sumi kepada Basur. Benar, mereka menutupi itu semua. Mereka tidak ingin jika praktik ilmu hitamnya terbongkar. Karena itulah orang yang mengetahui ini semua adalah orang-orang yang selamat dalam pernikahan itu berlangsung. Jelas Basur. Hanya orang-orang yang selamat. Maksudnya? Tanya Pak Sumardi. Mereka yang mendatangi pesta pernikahan tersebut rata-rata akan hilang akalnya. Apakah kau tahu kenapa di desa ini tidak ada yang tahu tentang pernikahan tersebut? Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Mereka belum memahami apa yang menjadi teka-teki dari pernikahan yang dilakukan oleh keluarga dari Bunda Melati. Mereka semua tidak akan bisa menjawab akan hal itu, karena saat tragedi berlangsung, akal mereka dihilangkan sementara. Jadi ketika kesurupan itu berlangsung, gunanya adalah benar untuk menghilangkan pikiran mereka, agar tidak bisa membocorkan praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarga iblis tersebut. Obrolan berhenti sejenak. Basur memegang tangan Ibu Sumi dengan tatapan yang sudah berkaca-kaca. Basur mengatakan sesuatu kepada Ibu Sumi. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian berdua, ucap Basur. Apa itu, Mbah? Tanya Ibu Sumi. Basur kemudian membuka kain yang menutupi lehernya. Ia kemudian membeberkan satu fakta terkait apa yang terjadi kepadanya selama teror demit manten itu terjadi kepadanya dan fakta yang dia ketahui terkait demit manten itu. Jika salah seorang keluarganya sudah mengetahui akan penyebab dari demit manten merasuki calon pengantin, maka demit manten itu akan berusaha penuh untuk membunuh orang tersebut. Ibu Sumi yang melihat itu hanya menjadi terkejut. Dia benar-benar kaget melihat luka mengerikan tepat di bagian tengah leher Basur. Sembari meneteskan air mata, Basur pun menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Aku minta satu hal kepadamu, Nak. Tolong hentikan praktek pernikahan ini. Selamatkan korban terakhir dan keluarganya. Sebentar lagi bulan pernikahan akan tiba. Bagaimana kami menyelesaikannya, Mbah? Kalian harus membunuh inangnya.
Rumah Dini, Desa Wongso bukan nama sebenarnya. Bagus masih menunggu Ibu Sri yang sudah berada lama di bagian belakang rumahnya. Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada calon mertuanya tersebut tatkala demit manten menuju ke arahnya. Tidak berselang lama, muncul seorang wanita tua yang sedang berjalan sempoyongan, sembari memegangi lehernya yang sudah penuh dengan darah. Di tangan kanannya sudah terpegang pisau dapur dengan lapisan darah yang berada di ujungnya. "Ibu Sri, jangan ke sana Bagus." "Tapi Ibu Sri tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya ambruk tepat di dekat kamar Dini. Saat tubuhnya ambruk, Bagus melihat dengan jelas ada sesuatu yang keluar dari tubuh calon mertuanya tersebut. Ternyata Ibu Sri baru saja dirasuki oleh sosok demit manten yang menjadi peliharaan Bunda Melati. Entah apa tujuan dan keinginan dari Bunda Melati, sampai-sampai dirinya menginginkan kematian dari Ibu Sri. Ketakutan dari Bunda Melati sendiri hanyalah satu. Ibu Sri adalah orang yang sudah mengetahui penyebab orang-orang yang nantinya akan menjadi wadah dari demit manten tersebut. Bagus langsung meringsek maju ke depan untuk membantu calon mertuanya itu. Dia tidak memperdulikan apa kata orang tuanya, jika memang itu adalah hal terlarang baginya. "Ibu Sri." Dengan terpaksa Bagus pun langsung menggotong tubuh Ibu Sri menuju kamarnya. Dia segera mencari kain untuk menutupi pendarahannya. Dia tidak rela jika mertuanya harus meninggal dunia karena ulah ibunya sendiri. Hari yang kelam bagi Ibu Sri. Dia menjadi orang incaran dari Bunda Melati karena telah mengetahui sesuatu yang nantinya bisa menjadi pembongkar dari aib-aib Bunda Melati itu sendiri. Setelah pendarahan Ibu Sri terhenti, Bagus meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam kamarnya. Kehadiran Bunda Melati ternyata memberikan sebuah peringatan kepada Ibu Sri untuk tidak mencampuri keinginannya atas keinginan tahunya terkait apa yang nantinya terjadi kepada putri kesayangannya, Dini. Sebelum meninggalkan rumah Ibu Sri, Bunda Melati berjalan ke arah kamar Dini. Dia kemudian membuka pintu kamar Dini. Saat pintu kamar terbuka, Bunda Melati langsung tersenyum begitu menatap cermin. Dia sedang melihat seseorang pengantin sedang merapikan rambutnya dengan menggunakan sisir yang sudah dilapisi dengan serbuk melati. "Tinggallah di sini lebih lama sampai hari pernikahan tiba, Rahayu. Sebentar lagi aku akan mendapatkan penggantimu," ucap Bunda Melati. Mereka pun pergi meninggalkan Ibu Sri seorang diri di dalam rumah. Sembari berjalan ke arah mobil, Bunda Melati pun menaburkan melati ke sekitaran jalan. Dia merasa jika hari ini sangatlah indah. Ia bisa melihat tetesan darah yang bercampur dengan harumnya melati. Suatu saat, melati-melati ini akan berubah warna menjadi merah merona, layaknya darah. Setiap orang yang terikat akan terperangkap. Ritual tengah malam. Ibu Sri masih terkapar dalam tempat tidurnya. Dia menyadari bahwa pernikahan yang nantinya akan dilakukan oleh anaknya dengan seorang pria yang bernama Bagus tidak akan berjalan dengan mulus. Orang tua Bagus hanya menginginkan Dini sebagai wadah dari demit manten yang tiap tahun atau tiap kali anaknya menikah, demit itu akan menjadikan istrinya sebagai wadah. Kendala terbesar yang nantinya akan dihadapkan oleh Ibu Sri adalah pembuktian terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Bunda Melati kepada keluarganya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa semua teror yang terjadi kepadanya merupakan satu dari banyaknya serangkaian rencana yang sudah dipersiapkan oleh keluarga dari Bunda Melati sendiri. Kini, Ibu Sri hanya bisa memegangi lukanya sembari melihat langit-langit kamar. Ia juga tidak peduli jika nantinya akan ada teror semacamnya. Dia tampak lelah dan tidak bergairah lagi untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Namun hati kecilnya menangis. Dia merasa telah gagal untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya sendiri. Terlebih lagi, keluarganya adalah orang biasa, rakyat kecil yang sedang memberikan kebahagiaan kepada anak perempuannya. Saat dimana Ibu Sri sedang memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, dia berencana untuk mencari cara agar bisa menghentikan ini semua dengan cepat. Sisir dan melati,
ucapnya sambil meneteskan air mata. Perlahan, dia membangkitkan tubuhnya yang masih terlentang di kasur. Dia berusaha menarik semua beban rasa sakitnya. Bagian kepala yang sudah terluka kini berganti kepada bagian leher yang memiliki luka dengan fatal. Aku harus membakar semuanya. Ibu Sri menengok ke arah jendela kamarnya. Masih ada waktu untuk bisa menghentikan ini semua. Dia hanya membakar semua melati dan sisir pemberian dari rias pengantin yang memberikan efek teror mematikan kepadanya. Matahari sudah sedikit meredup, cahayanya benar-benar memberikan kehangatan, tapi tidak bagi hati dan pikirannya yang semakin panas seperti terbakar oleh amarah dendam yang menggebu-gebu. Sembari memegangi lehernya, Ibu Sri mengangkat satu persatu kakinya dan memindahkannya ke bagian bawah kasur. Ia berencana untuk keluar dari kamarnya dan bertujuan untuk menuju ke kamar Dini. Saat Ibu Sri membuka pintu kamarnya, ia terkejut dengan kehadiran dua orang asing wanita yang sudah terduduk di ruang tamu. Dua orang wanita tersebut langsung menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada Ibu Sri. "Siapa kalian?" "Saya perias pengantin yang ditugaskan oleh Bunda Melati untuk membawa anak ibu ke tempat kami. Sudah 2 hari rasanya dia tidak pernah kembali. Kami ingin melihat wajah cantiknya dan menyesuaikan lagi dengan riasan yang kami sandingkan untuk pesta pernikahan nanti." "Tidak, saya tidak menyetujui pernikahan ini." Dua orang wanita tersebut adalah Bi Imah dan juga Cici. Keduanya berencana untuk mengambil Dini untuk kembali dirias nanti saat pesta pernikahan tiba. Cici dan Bi Imah hanya tersenyum. Dia mengetahui akan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Ibu Sri terhadap apa yang memang tidak diketahui oleh anaknya, yaitu Dini. Mereka pun terus beradu argumen. Ibu Sri tetap kekeh untuk tidak menikahkan anaknya dengan Bagus. Dia tahu betul bahwa orang tua Bagus hanya memperalat keluarganya dan berkeinginan untuk menjadikan Dini sebagai salah satu dari tumbal mereka. Perdebatan itu pun akhirnya memuncak. Ibu Sri meminta kepada Bi Imah dan juga Cici untuk pergi dari rumahnya. Ia bahkan tidak segan untuk mengusirnya dengan cara melempari keduanya dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarannya, seperti sapu dan lain-lain. Perlakuan dari Ibu Sri pun membuat Bi Imah naik pitam. Ia kemudian mengancam Ibu Sri untuk membuatnya menjadi menderita sampai ajal menjemputnya. Mendapatkan ancaman seperti itu, Ibu Sri justru melawan. Dia tidak takut jika dirinya menderita, asalkan kebahagiaan akan dimiliki oleh anaknya, yaitu Dini. Bi Imah dan Cici pun akhirnya mengalah. Ia memilih untuk pergi dari rumah Ibu Sri dibanding membuat keributan yang tidak layak dan menjadi tontonan warga sekitar. Mereka berdua akhirnya meninggalkan rumah Ibu Sri. Namun, setelah mereka berdua keluar dari rumah, keduanya kembali mendapatkan umpatan serta cacian dari mulut Ibu Sri yang tidak bisa mengontrol diri. "Kalian semua pengabdi setan. Kalian semua sengaja menjadikan anakku sebagai korban pesugihan. Nyahlah dari sini, bajingan." Perkataan itu membuat Bi Imah dan Cici tersenyum. Senyumnya seperti menandakan akan ada rencana selanjutnya untuk menyingkirkan wanita tua yang menjadi penghalang bagi keinginan tuannya. Jika memang sudah seperti itu, maka Ibu Sri akan berhadapan dengan maut seperti apa yang Bi Imah dan Cici pikirkan setelahnya. Ibu Sri masih memegangi kepalanya. Ia masih merasakan rasa sakit yang begitu kuat di bagian kepala. Rasa sakit yang bersamaan juga terjadi di bagian leher. Setelah dirinya tidak bisa mengontrol diri dan memaki-maki seorang perias pengantin suruhan Bunda Melati, leher dan Ibu Sri kembali merasakan rasa sakit. Ia hanya bisa bersandar di depan rumah sambil menunggu Dini dan juga suaminya. Dan tidak berselang lama, Pak Terjo dan Dini pun kembali ke rumah. Mereka berdua terkejut saat mendapati Ibu Sri sedang bersandar di pintu rumah dengan rambut yang sudah acak-acakan, ditambah dengan luka di bagian leher. Dini dan Pak Terjo pun mulai khawatir dengan keadaan Ibu Sri yang terus-menerus mendapatkan hal-hal aneh jika ditinggal sendiri di rumah. "Bu, Ibu kenapa?" tanya Pak Terjo. Ibu Sri hanya menangis.
Ia memeluk suami dan juga anaknya yang menjadi tempat untuk berlabuhnya ketenangan di dekatnya. Air matanya benar-benar mengalir dengan deras. Perasaan kecewa dan sakitnya benar-benar tertampakkan saat itu juga. Pertanyaan besar pun menyelimuti Pak Terjo dan juga Dini. "Leher ibu kenapa, Bu?" tanya Dini. Ibu Sri pun langsung menatap tajam ke arah anaknya. Ia kemudian memegangi kerah baju anaknya sambil berkata, "Demit manten itu ada di rumah kita. Mereka berniat menumbalkanmu dan menjadikanmu sebagai wadah." Jelas Ibu Sri. "Wadah?" tanya Dini. Ibu Dini pun langsung melihat banyak melati yang berserakan tidak jauh dari depan rumahnya. Ia kemudian mengambil melati-melati itu seperti orang kesetanan dan menunjukkannya kepada Dini. Ini adalah perkaranya. Perias pengantin itu telah menjebak kita. Dia ingin membunuh ibu dengan ini," ucap Ibu Sri sembari menunjukkan bunga melati itu kepada Dini. Dini hanya terdiam. Dia kemudian mengambil bunga melati tersebut. Matanya seperti terhipnotis untuk memakan bunga tersebut. Perlahan Dini menelan ludahnya, seperti menelan dahaga lapar yang sudah ditunggu-tunggu olehnya. "Ini makananku, Bu," ucap Dini. Dini pun membuka mulutnya lebar-lebar. Dia kemudian mengarahkan melati itu ke dalam mulutnya, sebelum akhirnya Ibu Sri mengambil lebih dulu bunga melati yang ingin dimakan oleh Dini. "Jangan kau makan bunga ini harus dibakar. Sisir yang kau gunakan juga harus dibakar," jelas Ibu Sri. Dini yang mengetahui hal itu langsung marah. Ia kemudian berusaha untuk mengambil paksa bunga melati yang sudah berpegang tangan darinya. Sedangkan Ibu Sri, ia menginjak bunga melati tersebut tepat di hadapan anaknya sendiri. "Gara-gara ini leherku jadi terluka. Gara-gara ini kehidupanku jadi hancur." Pak Terjo dan Dini hanya terdiam sambil melihat tingkah Ibu Sri yang sangat emosi terhadap bunga melati yang tersebar di hadapan rumahnya. Keduanya masih belum paham apa yang terjadi kepada Ibu Sri. Namun dari raut wajahnya yang penuh kekesalan, Pak Terjo dan Dini merasa ada yang tidak beres dengan Ibu Sri. Sampai-sampai dirinya harus menginjak-injak bunga melati itu. Setelah puas menginjak-injak bunga melati, Ibu Sri kehilangan keseimbangannya. Tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Ibu Sri kembali pingsan. Mukanya semakin pucat. Sepertinya Ibu Sri kelelahan. Mental dan fisiknya benar-benar diserang beberapa hari ini. Mungkin penyebab dari ini semua adalah ketakutan yang dirasakan oleh Ibu Sri sendiri. Pak Terjo segera mengangkat tubuh Ibu Sri dari dalam kamar. Dini masih berada di luar rumah. Ia masih menatap bunga-bunga melati yang diinjak-injak oleh ibunya. Seakan kebiasaannya sudah mendarah daging, Dini sudah berlari ke tempat di mana bunga melati itu diinjak-injak. Ia kemudian mengambil satu persatu melati itu, lalu melahapnya seperti orang yang sedang kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib berkumandang, orang-orang di desa Wongso segera masuk ke dalam rumah. Mereka tahu jika waktu maghrib adalah waktu yang sangat sakral melebihi waktu-waktu lainnya. Keadaan Ibu Sri sedikit membaik. Ia hanya perlu beristirahat penuh dan diberikan perawatan yang terbaik. Pak Terjo mengundang salah seorang ustadz yang memang berasal dari sekitaran desa. Katanya, ustadz tersebut pernah mengobati orang-orang yang memang mendapatkan gangguan yang sama seperti yang telah terjadi kepada Ibu Sri. Saat dimana sang ustadz ingin memasuki rumah, dia merasa ada gesekan energi dari dalam rumah itu. Menurut ustadz itu, Ibu Sri mengalami gangguan gaib yang mungkin saja disebabkan oleh sesuatu yang berada di sekitaran rumahnya. "Sudah berapa lama teror ini terjadi?" tanya ustadz tersebut kepada Pak Terjo. "Kira-kira sudah hampir 2 hari ini, Ustadz." "Apakah sebelumnya pernah ada orang asing yang pernah memasuki rumah ini selama 2 hari kemarin?" Pak Terjo terdiam. Dia bahkan tidak mengetahui akan hal itu. Begitu juga dengan Dini. Dia hanya menatap ustadz tersebut dengan tatapan yang tajam sambil memakan bunga melati yang sudah dia letakkan ke dalam mangkuk kecilnya. Keanehan yang terjadi pada Dini pun menarik perhatian ustadz itu. Ia kemudian mendekati Dini
yang sedang memakan melati dengan tatapan yang berubah drastis menjadi tatapan yang sangat kosong. "Sudah berapa lama anakmu memakan melati ini, Pak?" tanya Ustadz itu kepada Pak Terjo. "Sudah 2 hari, Pak." "Siapa yang menyuruh dia memakan bunga melati ini?" "Anu, Pak, itu atas perintah dari calon mertuanya. Katanya melati ini diberi oleh perias pengantin yang nantinya akan merias Dini di hari pernikahannya." "Calon pengantin ya?" Saat dimana Ustadz tersebut sedang menatap Dini, tiba-tiba wajah Dini mendadak berubah menjadi sosok wanita pengantin. "Astagfirullah. Kenapa, Ustadz? Aku tahu sumber masalah ini." Ustadz tersebut meminta segelas air kepada Pak Terjo. Dia ingin mengeluarkan sesuatu yang memang sudah mengendap di dalam tubuh Dini dan menjadi penyebab dari gangguan aneh yang terus-menerus meneror Ibu Sri. Setelah Pak Terjo mengambilkan segelas air, ia pun langsung menyerahkannya kepada Ustadz itu. "Dia bukan orang yang pertama, Pak." "Maksudnya, Ustadz?" "Nanti Bapak akan tahu setelah saya mencipratkan air ini ke wajahnya. Tapi sebelum itu, tolong tutup kamar istri Bapak." Pak Terjo pun langsung menutup pintu kamar istrinya sesuai dengan arahan Ustadz itu. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Ustadz itu sampai-sampai harus meminta kepadanya untuk menutup pintu kamar istrinya. Mulut Ustadz tersebut membaca sesuatu seperti doa khusus yang berguna untuk meruqyah seseorang yang memang sedang berada di dalam gangguan. Tidak berselang lama, Ustadz itu mulai mencipratkan air ke wajah Dini. Dan hal-hal yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba lampu rumah menjadi mati. Angin bertiup dengan kencang hingga membuat jendela rumah menjadi terbuka. Terdengar suara-suara aneh dari luaran. Dini yang awalnya menatap Ustadz tersebut, kini dirinya mengganti posisi wajahnya menjadi menunduk ke arah bawah. Sang Ustadz seperti mengetahui sosok yang merasuki tubuh Dini. Dia yakin sosok yang sama pernah dia temui, namun dengan wadah atau orang yang berbeda. "Assalamualaikum." Ustadz itu memulai pembicaraan dengan menyapa sosok yang merasuki Dini. Namun sosok yang merasuki Dini menjawabnya dengan tawaan ringan, layaknya orang yang sedang meremehkan sesuatu yang ada di hadapannya. "Kita bertemu lagi, Rahayu." "Apa gelemu, Tats? Aku ingin kamu keluar dari tubuh ini dan kembali ke tuanmu." "Awakmu weruh wulan manten, wulan sing dadi wulan kepati kabeh manten ing desa nang kene." Pak Terjo tidak menyangka jika anaknya dirasuki oleh sesuatu. Jika memang ini benar-benar adanya, maka apa yang terjadi kepada istrinya adalah karena ulah sosok yang merasuki tubuh Dini. "Jadi, apa keinginanmu?" tanya sang Ustadz. Tangan-tangan Dini mulai mengeluarkan urat-uratnya. Dia seakan benci dengan Ustadz yang ada di hadapannya. Dia pun langsung mengarahkan tangannya ke wajah Ustadz tersebut dan mencengkramnya dengan kuat. "Ojo melok-melok maring urusanku." Sang Ustadz berusaha melepaskan tangan yang mencengkram wajahnya dengan kuat. Pak Terjo ingin membantu Ustadz tersebut, namun anehnya dia langsung terpental, seperti ada sesuatu yang melarangnya untuk mendekat. "Jangan ganggu ritualku." Sosok yang merasuki tubuh Dini kembali memberikan ancaman. Kali ini dia mengancam kepada Ustadz tersebut untuk tidak mengganggunya tepat di malam ritual tiba. Namun lagi-lagi sang Ustadz hanya membaca zikir sembari menahan tangan dari Dini yang dengan kuatnya mencengkram wajah Ustadz dengan sangat kuat. "Ojo njupuk tumbalku." Saat kalimat tumbal itu diucapkan, Pak Terjo langsung terkejut. Dia baru mengetahui jika anaknya sudah ditandai dengan cara dijadikan tumbal oleh seseorang lewat dengan sosok yang merasuki tubuh Dini. Pak Terjo hanya bisa mengulurkan tangannya sembari meminta kepada ustadz tersebut untuk menyadarkan Dini dengan cepat. Namun usahanya sia-sia. Saat dimana ustadz tersebut ingin melepaskan sosok yang merasuki tubuh Dini, tiba-tiba ada bayangan hitam yang keluar dari tubuh Dini dan masuk ke dalam kamar Ibu Sri dengan cepat.
Saat ustadz tersebut ingin mengejarnya, pintu kamar mendadak tertutup dengan sendirinya. Lampu rumah kembali menyala. Keadaan menjadi normal. Hanya saja ada yang tidak beres dengan Ibu Sri yang tiba-tiba langsung sadar saat pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Mula-mula mereka berdua segera mengangkat tubuh Dini ke kamarnya. Lalu mereka kembali lagi untuk menyelamatkan Ibu Sri yang sedang terperangkap di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam. Mereka mendengar seperti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Ibu Sri. Dan benar saja, tidak berselang lama, kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar tersebut. Ustadz itu meminta kepada Pak Terjo untuk membantunya mendobrak pintu. Dan saat pintu didobrak, mereka berdua melihat sesuatu yang kurang mengenakan untuk dipandang. Ibu Sri sedang membuka seluruh pakaiannya dan menggaruki sekujur tubuhnya dengan kuku-kuku panjangnya hingga menyebabkan tubuhnya menjadi terluka. Astagfirullah, Ibu. Sang ustadz menjadi serba salah. Di lain sisi, dirinya ingin menyelamatkan Ibu Sri. Namun di sisi lain, aurat Ibu Sri terbuka dengan jelas.